Oke, jadi suka dukanya sih dari 2007 itu saya mantau dari jauh. Jadi ayah saya Dokter Darmada pulang dari rumah sakit, baru ke klinik. Nah, kemudian saya untuk formula atau apa yang tren-tren baru itu saya coba instruksikan, tolong Bapak ini lakukan seperti ini. Nah, kemudian 2009 mulai saya praktek dan itu benar-benar masa-masa capek merintis klinik. Kalau sekarang orang lihat kan, kalau saya sekarang lebih banyak urusan usaha, prakteknya cuma seminggu sekali, tapi di awal itu 2009, 2010 itu benar-benar saya itu pagi, karena saya seorang dosen juga di Udayana, PNS dosen, itu pagi jam 8 sampai jam 2, kemudian jam 2 itu dipraktek di klinik sini, dan karena kliniknya nggak di pinggir jalan, artinya kita perlu juga tetap praktek di luar untuk mengarahkan pasien. Jadi jam 2 sampai jam 6 di klinik, kemudian jam setengah 7 sampai jam 8 di Gunung Agung, saya ada praktek di apotek, sama kemudian setengah 9 sampai jam 10 malam di Kute. Setiap hari rutinitas seperti itu, benar-benar capek banget merintis. Dan kemudian saya ngerasa juga kita pun modal masih pas-pasan ya, jadi kebanyakan kita menekankan edukasi tentang perawatan pun dengan alat yang nggak punya alat, malahan kita menekankan hanya pakai peeling, dan itu peeling itu lebih dominan memang pengobatan, bukan hanya facial ya. Jadi saya 2010 dapat belajar juga ke Shanghai di Cina, karena saya mikir investasi kita adalah pada skill, bukan pada mesin. Jadi saya belajar kurang lebih 6 bulanan, di situ saya memperdalam bedah kulit. Jadi seperti yang dulu ngerjain sih operasi kantong mata, sedot lemak, dan sekarang sih tetap ngasih fokus saya pada sedot lemak. Jadi dengan adanya sedot lemak, dengan klinik yang ada punya keunikan tersendiri jadinya. Tindakan-tindakan bedah kulit, sedot lemak itu kesannya klinik kita itu lengkap nih, padahal kita nggak punya laser macam-macam, tapi kita mencari diferensiasi yang berbeda. Jadi kita ada tindakan sedot lemak, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian saya dengan basic yang tidak ada basic bisnis ya, jadi murni dokter. Jadi renovasi pun nyari-nyari teman-teman SMA siapa yang bisa kerja arsitek, jadi itu baru bantuin untuk renovasi, baru kemudian kita promosi seadanya karena dengan dana terbatas ya, syukurlah dari mulut ke mulut sih, karena orang lihat pertama emang ada yang ragu. Jadi kita sampai masang di luar tuh papan nama itu di sebelah tembok sebelah kiri kita pasang harga. Jadi perawatan apa, kasih range harga. Karena kita nggak, kalau orang takut, kadang tempat terlalu bagus orang malah takut. Kalau nggak bagus kayak dulu kita di awal-awal tuh banyak yang underestimate. Jadi misalnya datang gini, oh masa mau bagus sih seperti ini, karena tempat itu berpengaruh sekali. Jadi setelah tempatnya kita lebih bagus, kita problemnya lagi orang berani nggak masuk, beberapa orang. Tapi syukurnya dari mulut ke mulut, jadi lumayan, karena saya memang fokusnya belajarnya marketingnya aja kita pelajarin. Operasional masih kacau waktu itu, karyawan pun juga masih ya kacau balau lah. Tapi prinsipnya dengan marketing yang benar, kita fokus ke branding kita tetap pegang dari dulu bahwa di NA itu kita tagline awal tuh beauty for everyone. Jadi itu zaman-zamannya AirAsia. Nah, jadi everyone can fly. Jadi kita pun lihat seperti itu, bahwa semua orang tuh bisa tampil cantik, dan memang akhirnya kita bisa masuk di berbagai kalangan, dari menengah bawah sampai yang pejabat pun bisa masuk ke sini. Itu sih yang kita inginkan, dan itu mulut ke mulut sehingga akhirnya tersebar kan. Dan banyak kan sebenarnya promosi yang kita lakukan tuh murni karena kami bisa memberikan solusi. Saya masih menghandle zaman BBM dulu, saya masih jawabin BBM, jadi call center sendiri sambil kerja di rumah sakit. Jadi itu, tapi dengan pendekatan itu pasien rasa dekat dan mereka langsung mendapatkan solusi karena dia chatting sama dokternya walaupun dia nggak sadar bahwa itu dokternya. Jadi kita, ini dok kok merah muka saya, ini boleh pakai ini nggak? Jadi kita bukan dia handle admin, jadi benar-benar kita handle, dan akhirnya mereka puas dan sembuh, akhirnya nular ke yang lain. Betul. Jadi benar-benar, jadi teknis A sampai Z sih kita ngerti, karena bahkan istri saya banyak bantu juga. Istri, anak waktu itu masih lagi hamil, anak masih kecil, termasuk di klinik yang saat ini kita sebagai pusat dulu saya cuma tinggal di satu kamar di sini, jadi nggak punya rumah lah tanda kutip. Jadi rumah dipakai klinik, jadi gitu. Di situ istri juga jadi kasir, kadang belajar facialin juga. Jadi emang kita rangkap dulu karena susah banget juga mencari karyawan di awal-awal yang kita belum punya nama, itu susah. Orang mau melamar kerja tuh susah, nggak ada yang mau, walaupun gaji kita lebih tinggi orang masih nggak percaya dan nggak mau. Jadi itu sih.